Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala thaniyan takfinul mayyiti. Ahkamut takfini thalathatun wajibun lil muslimi wal kafiridh dhimmi ghairi siqtil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamin. Wa tsani mandubun lisiqtil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyin. Wa tsalitsu jaizun ay mubahun lil kafiril harbi. Aqallul kafani al-wajibi fihi thawbun ya'ummul mayyita sawa'un akana rajulan am imra'atan. Akmalul kafani lirrajuli thalathu lafaifa bidin walil mar'ati lifafatani wa izarun wa qamisun wa khimarun. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, ini bagian yang kedua yang termasuk tajhizul mayyit ya. Tsaniyan takfinul mayyit ya. Bagian yang kedua adalah mengkafankan mayyit ya. Ini akfana yukfinu takfinan ya. Takfin ya, mengkafankan ya. Jadi kewajiban ya yang hidup ya kepada yang mati. Yang kedua itu adalah mengkafankan si mayit itu. Jadi kalau bicara kafan bagaimana hukumnya? Wajib ya. Mengkafankan wajib hukumnya. Dan itu pun nanti banyak apa di sini. Bagaimana tata cara ya, kaifiat ya, mengkafankan itu seperti apa. Lalu kalau ditanya bagaimana hukumnya mengkafankan itu ya, ahkamut takfini thalathatun, bahwasanya hukum-hukum mengkafani itu ada 3. Yang pertama wajibun ya. Wajib hukumnya nih lil muslimi, bagi orang muslim wajib hukumnya. Jadi ketika ada orang muslim yang meninggal maka wajib hukumnya dikafankan. Wal kafiri adzimmi ya, kafir dzimmi ini wajib juga hukumnya. Itu memang nanti ada hadis itu ya yang menyebutkan bahwasanya ya bicara tentang bagaimana mengkafankan orang kafir dzimmi. Memang dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu disebutkan yang enggak boleh itu ngapain? Yang kagak boleh itu nyolatin gitu. Jadi wa ammas salatu 'alal kafiri gitu, wa du'a ilahu bil maghfirati gitu, wa haramun binassil qur'ani wal ijma'i. Jadi bermula ngapain? Mensolatkan atas orang kafir dan mendoakan baginya dengan ampunan dari Allah, haram hukumnya ini dari nas Al-Qur'an dan ijma' ulama gitu. Jadi kalau mengkafani bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Kalau kafirnya kafir dzimmi gitu. Kafirnya kafir dzimmi nih. Kafir dzimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim gitu, dan mereka tidak apa? Ya tidak mengganggu ya kehidupan apa namanya? Muamalah kita baik sama dia. Lalu misalkan ketika dia meninggal kagak ada yang ngurusin nih, udah kagak ada saudaranya, keluarganya gitu. Kita urusin cara kita. Lalu kita kafankan, boleh itu, tapi jangan mandiin sama kafanin, tapi jangan disolatin gitu. Yang disolatin gitu. Boleh itu kafir dhimmi.
Nah sekarang kafir dhimmi aja wajib dikafalin, apalagi muslim kan gitu. Makanya kalau ada saudara muslim dengan muslim yang lainnya, gua mau kagak sama dia, di waktu hidupnya jahat sama gua kagak kuburin, gua kagak kapanin, jangan, nggak boleh. Tapi Gitu. kalau makamnya satu wadah, satu lokasi. Kalau bicara kafirnya tetap dia kafir, kalau bisa jangan disatuin, kuburannya pisahin gitu, pisahin dia. Jadi jangan dijadiin satu gitu. Kalau bicara pemakamannya mesti beda juga gitu. Ini dalam pengurusannya mengkafankan ya masih boleh nih ya, tapi ketika disolatkan ya atau didoakan baginya bil magfirah ya, didoain mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, kagak, jangan didoain begitu, salah. Secara bahasain juga misalnya gitu bahasa. Ya tetap kalau misalkan ada unsur doa memohonkan ampun faharamun ya, maka haramlah hukumnya itu. Dan juga yang bagaimana tuh lil muslimul kafir dhimmi ghairi siktil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin ya. Yang kagak mati dalam perut, berarti apa? Keguguran ya. Alladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin, yang belum kelihatan padanya tanda-tanda apa? Ya khalqi adamiyyin, bentuk daripada manusia gitu. Biasanya belum umur berapa? 4 bulan. Karena kan umur 4 bulan itu apa? Yang pahur ruh gitu ya. Ditiupkan ruh itu ketika udah masuk kandungan 4 bulan. Jadi kalau misalkan ada yang keluar dari rahim ibunya di usia belum 4 bulan, itu misalkan kita kagak kapanin dia, nggak ngapa-ngapa, nah, itu nggak wajib, karena kewajibannya adalah nanti ketika dia sudah masuk kepada kategori sudah ada tanda-tanda kehidupan itu ya. Berarti kalau belum 4 bulan kan belum diapain, belum ditiupin ruh gitu. Makanya andai kata belum 4 bulan kita kanyutin kali bagaimana? Boleh, tapi ilah tega amat hari itu dikanyutin ke kali ya. Tapi dalam hal ini kategori mengkafaninya apa tidak wajib gitu. Lalu yang kedua mandubun ya, hukumnya sunnah nih. Lisiktil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin ya. Ini sunnah bagi siapa? Bagi yang lahir ya, meninggal dalam perut ibunya, lalu belum ada tanda-tanda kehidupan ya, belum ada tanda-tanda ciri-ciri ya, manusia seutuhnya dia ya, karena memang belum ditiupkan ruh, dari segi bentuknya juga belum. Dan baru gumpalan biasanya daging ya, kalau orang keguguran kan gitu keluarganya daging, itu sunnah saja diapain, dikafanin, sunnah gitu, sunnah untuk dikafankan. Lalu yang ketiga jaizun ay mubahun, boleh ya, dikafanin buat siapa? Lil kafiril harbi, untuk kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, itu yang jahat sama umat Islam, yang mengangkat senjata untuk memerangi umat Islam. Lalu ketika dia mati, boleh tuh dikafanin, boleh saja hukumnya. Tapi memang lagi-lagi tadi wa ammas sholatu gitu ya, alal kafiri wad du'a lahu bil maghfirah faharamun gitu. Jadi mensolatkan lalu mendoakan dia untuk ampunan Allah, maka hukumnya haram. Ada juga sebelum dia mati kemarin ya, ada kesunahan ngapain? Talqin gitu. Lagi sebelum dia mati kita talqin untuk mudah-mudahan di akhir hidupnya dia ngapain? Syahadat atau menyebut kalimat tauhid gitu. Itu hukumnya tuh ya, hukum daripada mengkafankan mayit gitu, mengkafankan si mayit. Bagaimana misalnya orang keluarga orang sekarat sama mati, itu bisa kita bacain Fatihah? Jangan dibacain Fatihah. Jadi sunnahnya hanya apa? Mentalkin saja, talkin ya, kita bisikin aja la ilaha illallah, mudah-mudahan ya atas taufik dan hidayah Allah, lalu dia mengucap kalimat tauhid ya, mati dalam keadaan husnul khotimah, dia mengucap kalimat tauhid. Kalau kita misalnya ada orang kafir
sakaratul maut itu, ya kita bacain Fatihah mudah-mudahan biar dimudahkan. Jangan, nggak usah kan gitu. Aqallul kafani al-wajibi fihi thawbun ya umul mayyita sawaun akana rajulan am imra'atan. Jadi paling sedikit sekali kafan itu adalah yang wajib nih. Kafan yang wajib paling sedikit adalah thawbun, ya adalah pakaian ya umul mayyita, yang menutupi si mayit ya. Sawaun akana rajulan am imra'atan, sama ada itu laki-laki atau perempuan tuh. Cukuplah yang menutupinya dia saja. Karena apa? Takriman lahu wasitran lahu yu'radu lahu minat taghyir gitu. Jadi kalau yang menutupi satu lembar itu saja itu yang wajib, karena bagian daripada takriman. Lalu lahu wasitran, yang memuliakan dia ya, karena dia manusia itu yang mati, maka dibungkuslah dia. Karena syariat agama, kenapa sih orang mati kudu dikafanin? Itu bagian daripada takriman, memuliakan dia. Lahu wasitran, dan juga menutupi dia. Lama yu'radu lahu minat taghyir, ya, daripada terbukanya dia sehingga apa? Taghyir, berubah tuh. Ya, jadi apa namanya, berantakan lah kan gitu. Makanya ditutup yang rapih tuh dengan kafan, dan itu sedikitnya adalah satu kain saja yang menutupinya itu yang menutupi. Akmalul kafani, adapun sempurnanya kafan itu adalah lirrojuli, bagi laki-laki, thalathu lafaifa bidin, yakni 3 lapis yang berwarna putih gitu, warna putih nih gitu. Kalau warna lain bagaimana? Makruh saja. Jadi sunnahnya adalah warna putih. Itu emang kenapa? Ya ini riwayatnya Aisyah ya. Dari Aisyah dalam Sahih Muslim disebutkan kuffina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika meninggal itu diapain? Dikafankan gitu. Ya. Fi thalathati athwabin. Jadi Rasulullah itu dikafankan dengan 3 lapis. Itu memang, jadi kalau bicara sunnah 3 lapis di sini, thalatsul lafaif bidin, dengan 3 lapis dengan yang warna putih, karena riwayat dari Imam Muslim yang menyebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dikafankan ya dengan apa? Fi thalathati aswabin bidin, dan juga dengan 3 lapis yang berwarna putih ya. Suhuliyatin ya, bidin suhuliyatin. Jadi Rasulullah itu kafannya pakai kafan 3 lapis berwarna putih dari apa? Dari bahan yang katun ya, kapas gitu ya, bahan yang jadi enggak kagak yang kasar dan juga tidak terlalu tinggi gitu. Misalkan pakai sutra gitu ya, enggak, ya, haram hukumnya. Semasa hidupnya orang laki haram pakai sutra, maka ketika mati pun misalkan karena dia bandanya banyak, udah kain kapannya beliin sutra, kagak boleh, juga haram. Tapi kalau orang perempuan masih boleh, karena semasa hidupnya orang perempuan dibolehkan pakai sutra. Lalu ketika dia meninggal misalkan kafannya kita mau beliin sutra yang paling bagus, boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, bidin suhuliyatin, jadi warna putih dari apa? Bahan yang kain katun ya, dari kapas itu yang. Jadi dan itu pun Rasulullah enggak dipakai apa? Laisa lahu qamisun wa imamatun. Rasulullah itu enggak dipakein jubahnya dan tidak dipakein sorbannya, enggak dipakai. Jadi ketika masuk ke liang lahat dipakein kain kafan, kain itu enggak disertai apa? Jubahnya Rasul enggak dipakein. Sorbannya Rasul nggak disertai. Yang disertain ketika masuk ke liang kubur hanya apa? Yang 3 lapis tadi gitu. Jadi kalau misalkan ada sorban itu paling kadang-kadang kita bawa bakal apanya? Kukuban ya, kukuban kurung batang dibawa, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dimasukin ternyata memang ada kemakruhan, karena dalam riwayat Rasulullah nggak pakai itu gitu. Jadi walaupun misalkan itu adalah pakaian kebesaran gitu ya, ada surban kebesaran, ada pakaian kebesaran, lalu kita mau sertakan masuk ke dalam liang kubur, ini ada kemakruhan
mengikuti bahwasanya Rasulullah hanya dikafankan dengan 3 lapis kain putih yang dari dari kapas, dari kain katun, dan tidak disertakan gomis dan juga tidak disertakan imamah. Surbannya Rasulullah tidak disertakan untuk masuk dijadikan kain kafan atau tidak. Itu. Dan itu pun ketika bicara warna putih, kenapa warna putih? Ini pun merujuk kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Imam Ibni Abbas itu ya. Ilbasu min thiyabikum al-bayad. Ya. Maka pakailah pakaian kamu itu yang warna putih gitu. Fa innaha min khairi thiyabikum gitu. Karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian kamu itu warna putih. Dan juga kata Nabi, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah oleh kalian siapa? Orang-orang yang meninggal dunia. Maksud dengan apa? Dengan kain yang warna putih tadi gitu. Jadi padahal ketika awal ini hadisnya bicara tentang perintah kita untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih, karena itu bagian yang daripada sunnahnya. Itu min khairi thiyabikum gitu. Ilbasu min thiyabikum al-bayad. Jadi pakailah pakaian kalian itu yang berwarna putih gitu. Itu sunnah memang memakai warna putih. Jadi andai kata yang lain ada ya nggak apa-apa kan gitu. Cuma kalau pengen dapat sunnahnya ya putih. Utamanya ketika sholat, apalagi sholat Jumat kan gitu. Jadi kalau pakai pakaian yang warna di luar daripada warna putih bagaimana ya nggak apa-apa, tetap kan menutup aurat juga ya, dan pahala juga kita. Cuman ketika pakai warna yang putih jadi lebih lebih afdol gitu, pakaian warna putih gitu. Ya kalau dikasihnya warna hijau ya lo kan kita tolak. Saya kalau bisa yang putih aja dah, saya mau pengen ngikutin sunnah ya kali ya kagak terima juga kan gitu. Apalagi misalkan dikasih kain gitu, kok saya mau kain putih aja dah kan gitu. Kan nyari BHS yang putih kan susah kan. Waktu dikasih BHS bukan putih ditolak lah, jangan, sayang kan. Jadi itu kesunahannya, sempurnanya kafan itu adalah bagi laki-laki 3 lapis warna putih tuh. Saya memang biasa waktu hidup makainya batik gitu. Bagaimana kalau kapannya saya batik kan gitu, makruh ya, makruh saja kan gitu. Atau enggak misalkan warna-warna yang lain ya tetap ada kemakruhan. Pokoknya afdolnya adalah warna putih ya. Hitam gimana hitam? Jangan, hitam juga makruh juga gitu. Khawatir ketombenya kelihatan ntar kalau gitu warna hitam. Walil mar'ati, adapun bagi perempuan lifafatani ya, 2 lapis juga dia. Sebetulnya 5 lapis, 2 lapis itu yang menutupi secara keseluruhan. Nanti ada apa? Wa izarun. Izar itu apa? Sarung. Nanti bagian daripada apa? Baina surati war rukbati. Kayak sarung tuh. Pertama nutup itu dulu. Nah, ntar ada kaifiatnya. Wa qamisun, qamis. Gamis seperti apa namanya? Kayak baju itu gamis. Wa khimarun, dan apa? Mukena. Gitu. Jika orang perempuan nanti izar dulu, komis dulu, khimar dulu, baru 2 lapis menutupi semuanya. Kalau orang laki 3 lapis buat nutupin semuanya tuh. Nah gitu. Nanti ada kaifiatnya di sini. Kaifiyatut takfin, adapun kaifiatnya itu takfin. Bagaimana tata cara mengkafankan mayit ya. Kalau tadi bicara wajibnya selembar juga jadi, udah tutupnya blok gitu. Boleh aja. Tapi afdolnya kaifiyatut takfin ini yudha'u qatnun ma'al hanut ala saw'atayil mayyit fil bugtasal wa tushaddu bi isabatin yastamsika ma'ala saw'ataini minal qutni. Yudha'u qatnun ya. Suruh apa? Letakin apa? Qatnun ma'al hanut. Hanut itu dalam kama fil minhaj ya, bi fathil ha bacanya hanut, itu naun minat thayyib ya, adalah bagian daripada thayyib. Thayyib itu apa? Wangi-wangian, itu yang harum, yang bagus gitu. Jadi ya bisa jadi kapur barus kan gitu. Apalagi ya banyak tuh ya yang disiapin. Jadi ketika itu dihamparkan itu yudha'u qatnun ma'al hanut ala sawatil mayyit fil muktasal.
Jadi di tempat ketika selesai daripada pemandiannya itu, wa tushaddu bi isabatin liyastamsika ala ma ala sawataini minal qutni. Jadi diletakinnya itu siapa? Si mayit itu, lalu ada wangi-wangian dan gitu, kapur barus dan lain sebagainya. Di antara keduanya minal qutni, jadi ya lapisan pertama ditaruhin dulu, dan lapisan kedua taruhin lagi, lapisan kita taruhin lagi gitu. Lalu yang kedua, tubsatu ahsanul lafaib, ya, wa ausauha. Ya kalau bisa emang yang paling bagus gitu ya. Ya, wa ausauha itu paling diluaskan, dipanjangin gitu, jangan ngepas bener. Kan gitu. Panjangin dikit gitu. Itu yang paling afdol juga. Wal afdolu tabkhirul lafaib qabla bastuha. Jadi sebelum dibentangkan itu kain, diapain dulu? Jadi kasih wangi-wangian dulu. Kasih wangi-wangian. Itu biar harum. Wa yudharru 'alaihal hanut. Ya, ditaburin juga tuh. Bukan hanya wangi-wangian yang disempat, ditaburin juga kapur bar semuanya. Summa fawqaha tsaniyata wa yudharu 'alaihal hanut, ya. Lapisan kedua begitu juga. Summa tsalitsatu, lalu yang ketiga wa yudau 'alaihal mayyit, baru diletakkan itu siapa? Mayitnya. Bi antakuna qadamahu ilal kiblah. Yakni dengan meletakkan kedua kakinya itu ke arah kiblat gitu. Emang ini khilafiyah ya. Jadi jangan diributin lagi dah. Itu khilafiyah. Jadi kan ada orang yang mandiin mujur ngalor kan gitu. Ada yang mandiin mujur ngetan, udah biar aja nggak apa-apa. Nah di sini kalau di sini disebutnya ketika dia mandiinnya itu mujur ngetan, lalu ketika mengkafani begitulah, itu sama. Lalu ketika mandi sono begini juga. Nanti kalau misalkan rumahnya atau keadaan tempat mengkafani agak sulit, ya udah jangan pakai apa? Ya, jangan pakai kaku dalam hal ini, karena bicaranya khilafiyah, boleh ke sono, boleh ke sono, boleh aja kemana aja, kan gitu. Yang kagak boleh didiriin, wah itu lu berabe, makain kapan didiriin, anu gitu, jangan. Mau ke sono boleh, mau ke sono juga boleh. Jadi nggak ada yang salah, itu nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nyalah-nyalahin, anu gitu. Ya udah boleh ke sono, boleh ke sono. Lalu yang ketiga, yudau ala anfihi wa kharqai udhunaihi wa famihi qatnun. Letakkan di mana? Di mulutnya, kharqai udhunaihi, di telinganya, wa famihi, dan mulutnya. Apa? Qatnun, kapas. Itu ya. Di hidung, itu kan? Di lubang-lubang ini, yang lubang-lubang anggota tubuh itu, hidung, mulut, ya, kuping, itu ditaruhin apa? Kapas tuh, qatnun. Wa yudau ala wajhi qat'atu qatnin ma'al hanut. Ya, di muka juga ditaruhin juga tuh. Kapas yang udah ditaruhin apa? Ya, apa namanya, hanut tadi, kapur barus dan bedak apa segala gitu. Wa yushaddu bi khaitin li alla tasqutu. Itu. Dan juga kalau bisa diapain tuh? Ya agak direkatin gitu, jangan sampai dia jatuh kan gitu. Ada ihtiyat untuk pakai, ya, dikuatin gitulah. Wa yudau ala batni kaffihil yumna qaddun ma'al hanut, dan juga diletakkan di perut, ya. Batni kaffihil yum kaffi, batni kaffihi, perut tangannya itu ya. Batni kaffihil yumna qaddun ma'al hanut, ya, kapas juga. Yushaddu bi khaitin, dan juga dikuatin, jangan sampai lepas. Wa kadzalikal yusra, dan juga kirinya. Wa yudau kadzalika ala batini rukbatayhi, dan juga diletakkan di mana? Batini rukbatayhi, di bagian dalam daripada lututnya. Berarti di mana? Sini belakang lutut. Tsumma ru'usi asabi'i rijlaihi, dan juga di mana? Di ujung-ujung daripada jari kakinya. Ini menandakan wa iqraman limawadi'i sujudihi, memuliakan anggota sujudnya ketika hidup, itu ditutupin gitu. Dan di sini wahtahsana ba'duhum tatyibul qutni alladhi 'alaiha wa wad'u qutnin baina asabihil yadaini war rijlaini, ya. Kalau bisa kapasnya yang bagus, yang lembut gitu, dipakein wangi-wangian gitu.
Kalau ini kan teorinya nih, kadang-kadang kalau untuk prakteknya emang kita kudu nanya langsung nih sama yang biasa ngapain, ngurusin kan gitu. Warabi'u tunsabu qadamahu wa tudau yaduhul yumna 'alal yusra. Ya. Lalu diapain tuh? Kakinya diapain? Tunsabu qadamahu, kakinya dilurusin, lalu didiriin tuh. Kaki apanya? Ya, telapak kaki didiriin gitu, jangan digosonoin, didiriin gitu. Itu sabu qadamahu. Wa tudau yaduhul yumna 'alal yusra. Lalu letakkan tangan kanan itu di atas tangan kiri. Gitu. Ya begini kayak posisi orang apa? Kayak orang sholat dan gitu. Oh dulu kan kita begini ya. Masa masih kecil dulu saya ingat banget main tiduran, tangan taruh di sini. Jangan begitu kayak orang mati katanya. Padahal orang mati begini. Kan gitu, tangan kanan di atas ya, wa tudau yaduhul yumna 'alal yusra. Saya ingat banget dulu waktu masih kecil kalau main tiduran tangan begini diomelin. Jangan begitu kayak orang mati katanya. Lah, enggak taunya orang mati begini tuh. Ya. Tudau yaduhul yumna 'alal yusra. Wa yurfa'u taraful lafafatil ula minal yasar, dan diangkat ya ujung daripada apa? Lipatan daripada apa namanya kain yang pertama tadi, minal yasar daripada ujung kirinya, tsumma tarafuhal akhar minal yamin, serta ujung-ujung yang lain itu dari mana? Dari sebelah kanan. Tsumma tsaniyah, lalu yang kedua, kain kapan yang kedua, tsumma tsalitsah ala hadhil kaifiyah. Begitu juga kaifiyatnya untuk kain kapan yang kedua dan ketiga. Wal khamisu yushaddu majmu'ul kafani bi khamsati usubin. Dikuatin seluruh kain kapan itu bi khamsati usubin, dengan 5 iketan. Ya kan diikat ya. Jadi kain kapan itu kalau udah diapain? Dari yurfa'u tarful lafafa ula minal yasar, thumma tarful akhar minal yamin, thumma tsaniyah, thumma tsalitsah ala hadhil kaifiyah. Diapain? Ditutup begitu kan. Nah, itu diapain? Diikat. Itu. Di mana ikatannya? Yang pertama fi tarfil kafani fawqa ra'sihi. Ya, di ujung daripada kafan di atas kepalanya. Makanya tadi disuruh apain? Suruh luaskan, suruh panjangin. Lebihin, jangan pas-pasan. Lebihin lalu diapain? Ikat fi tarfil kafani fawqa ra'sihi, ikat di situ. Lalu yang kedua ala mankibaihi. Apa mankibai? Sini, di antara pundak di sini. Sini diikat nih. Jadi di sini ikat. Jadi bukan di sininya, bukan leher. Di sini mankibaihi itu apa? Pundaknya. Ikat itu. Lalu watsalitsu alal ajuz. Ajuz itu apa? Pantat. Ya, ajuz. Ya. Pantat. Beda dengan, makanya nyebutnya jangan sampai salah tuh. Kalau nyebut aziz, ya, aziz berarti apa? Mulia, agung. Ada orang dipanggil namanya ajiz, pantat tuh. Ya, ajizah itu pantat. Kalau azizah berarti apa? Agung, mulia gitu. Dipanggil ajizah, lah pantat, orang dipanggil pantat dan gitu. Ajuz itu kan bokong di sini, diikat. Dan juga ala rukmataini, ya, di atas lututnya diikat. Ya, 5 ikatan ujung pundak, ya, di pantat, lalu di lutut. Yang terakhir tahtal qadamaini, ya, di ujung daripada kakinya, di bawahnya tuh. Wa takunul as'abu unsyutatan liyashula halluha fil qabri. Dan keadaan ikatannya itu unsyutatan, jangan diikat mati gitu, jangan kebangetan mati. Karena apa? Liyashula halluha fil qabri, agar memudahkan nanti diapain? Dibuka ketika di dalam udah masuk ke liang kubur, kan dibukain itu ya, buka-buka ikatannya gitu. Diwangsul ya. Ya gampang bukanya jadinya kan gitu. Oh, dulu katanya ada cerita kalau nggak dibukain ntar dia apa? Nyari-nyari katanya, ngetok pintu, pocong mumun. Apa namanya, talinya lupa dibuka, katanya minta dibukain tali pocongnya. Goroh itu mah kan gitu. Hok itu gitu. Iya, boro-boro dia minta bukain tali pocong, di sono kan lagi ditanya ya sama malaikat. Jadi teradahan amat minta bukain tali pocong gitu. Jadi itu 5 itu diikat dengan
iketan wangsul ya, biar gampang bukanya tuh, dibukain tuh. Kita kalau dibuka tali mana itu? Taruh lagi situ, kuburin. Kalau dibuka, ambil. Bakal jimat, iya. Bakal jimat itu. Bakal meret encek katanya. Wa amma kafanul mar'ati, adapun mengkafankan perempuan itu tadi bagi laki-laki tuh. Fayabda'u bil izari, ya. 5 baina surrati war rukbati. Kalau perempuan dimulai dari mana? Izar. Izar itu apa? Sarung. Seperti sarung itu. Baina surrati war rukbati, antara pusat sama lutut. Tutup dulu itunya tuh. Tutup dulu. Tsumma qamisun ya'umu jami'a jasadiha. Ya. Cuman apa? Kemudian komis. Kan dia berbentuknya seperti baju tuh. Kalau perempuan bentuk seperti baju, ya ummu jami'a jasadihi, yang menutupi seluruh tubuhnya. Tsumma khimarin, lalu khimar. Khimar itu apa? Kayak mukena. Yasturu ra'saha wa unuqaha wa sadraha. Dia ngapain? Nutup kepala, lalu leher, lalu dada. Kayak apa namanya? Kayak kudungan. Itu kayak mukena tuh. Tsumma lifafataini, lalu baru kemudian yang 2 lapis tuh. Kapan? Untuk menutupi. Nah, sama seperti kayak orang laki tadi, tutup 1, tutup 2. Tapi orang perempuan didahului dengan apa tadi? Nah, sarung, izar, lalu gamis, lalu mukena, baru 2 lapis lagi untuk secara keseluruhan. Selebihnya sama, diikat juga kayak orang laki. Kalau orang laki kan timbang 3 lapis udah langsung tutup semuanya. Jadi kalau orang perempuan dibentuk dulu tuh, itu kayak pakaian dia gamis, kayak pakaian dia sholat, itu apa? Mukenanya. Itu baru tutup, jadi itulah. Itu. Jadi itulah kaifiat mengkafankan mayit ya, yang dalam hal ini mungkin bisa jadi ya kita pada ghalibnya mengkafankan itu ya ditambah dengan yang sunnahnya. Karena bicara yang wajib kan timbang selapis gitu. Cuman jarang kita yang timbang selapis doang mah gitu. Udah pasti ngikutin yang 3 lapis dan gitu ya. Ini mengikuti daripada sunnahnya Nabi. Dari Aisyah menyebutkan begitu, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathati athwab. Jadi Rasulullah itu dikafankan dengan 3 lapis dan gitu. Dan juga bid ya, putih itu. Dari kesunahannya itu. Lalu pertanyaannya, kalau dia mau pakai apa, misalkan ada orang yang mengkafankan itu pakai kain ihramnya, kan gitu ya, ada. Dulu dia pernah apa? Pergi haji gitu. Kain ihram yang dulu dia pernah pakai waktu pergi haji itu kan masih ada disimpan. Lalu dia wasiat gitu kan. Nanti kalau gue mati tolong kafanin pakai ini. Boleh nggak? Boleh aja. Kan gitu. Mungkin itu untuk lapisan yang pertama, kedua atau ketiganya pakai kain yang biasa tuh, kain katun yang biasa. Boleh aja, nggak jadi masalah itu. Kaifiatnya seperti itu. Salisan as-salatu 'alal mayyit ya. Adapun yang ketiga yakni mensolatkan ya bagi si mayit. Panjang juga ceritanya. Masalah wangi-wangian. Itu untuk wangi-wangian misalnya kan banyak kan yang dipakai kan sekarang kan minyak yang gitu kuning gitu. Ya kalau misalnya nyuguh yang puas hajar aswad misalnya gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Karena bicaranya tadi apa? Kalau misalkan disebut tadi al-hanud gitu ya, bahwasanya nau'un minat thayyib ya. Itu adalah salah satu daripada wangi-wangian, nama daripada wangi-wangian. Sekarang boleh aja dia pakai yang wangi-wangian yang dia misalkan selama masa hidup dia suka pakai wangi-wangian apa, kita pakein itu gitu. Misalkan waktu hidup dia makanya nyong-nyong, kita pakein nyong-nyong gitu. Boleh aja kan gitu. Itu thayyib. Itu kan ihtiyat ya. Pakai wangi-wangian itu malah ihtiyat gitu. Untuk ngapain? Nyaruin bau gitu. Ya, bukan berarti kita bilang wah ini mayat bau ya. Enggak semua mayat itu bau kan gitu. Ada yang harum gitu. Kadang udah enggak, kadang bekasnya masih bau. Iya, kadang ada juga yang bau. Itu maksudnya ihtiyatnya gitu. Jangan biar apa? Nyaruin biar jangan sampai timbul fitnah kan gitu ya. Ini namanya kita manusia makan enak banget kalau ngomong. Kalau ngeliat sesuatu pengen nyebut aja loh. Tadi lagi mandiin bau banget ya, begitu. Padahal kagak boleh kan? Kan gitu. Uzkuru mahasina mautakum kan.
suruh sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia kan gitu. Walaupun bau kayak apa jangan pakai disebut gitu. Nah, makanya untuk antisipasi jangan sampai timbul fitnah, diomongin bau yang nah itu dibanyakin lah. Al-hanud ya. Wewangian itu dibanyakin boleh. Kapur barus dan gitu. Kan apa sih? Yang kuning-kuning itu apa? Bedak apa? Iya gitu. Emang udah khusus dah tuh. Udah seperangkat make upnya orang meninggal kan begitu ya. Itu. Wangi-wangian itu. Lalu kalau orang perempuan ada yang diapain tuh? Ya dibendaki boleh nggak? Boleh aja. Ya tapi jangan berlebihan, menor, buat sini biru, sini hijau, ungu, aduh. Kondangan kali. Blast on. Cukup ya? Cukup. Insyaallah nanti sambung lagi. Kita sambil ngobrol, ntar kita tanya jawab insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.